Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Karina Chandra Dewi Larasati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kas kecil, yaitu pengisian kembali dana kas kecil. Sebelum saya masuk ke materinya, saya akan menjelaskan pengertian dana kas kecil terlebih dahulu. Apa itu dana kas kecil? Menurut Rudianto, dana kas kecil merupakan uang tunai yang telah disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak akan ekonomis apabila dibayar dengan sebuah cek maupun giro. Setelah mengetahui apa itu dana kas kecil, sekarang kita akan mengetahui apa itu pengisian kembali dana kas kecil dan bagaimana pengisian kembali dana kas kecil itu dilakukan. Pengertian pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil yaitu memasukkan atau pengisian ulang sejumlah dana terhadap kas berdasarkan metode yang telah digunakan. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana yang telah digunakan, sehingga jumlah dana kas kecil kembali kepada jumlah semula atau jumlah yang telah ditetapkan. Berikutnya, ada tujuan pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan proses pengajuan pengisian kembali dana kas kecil. Proses ini dilakukan untuk memenuhi ketersediaan dana operasional yang berskala kecil, yang dimana penanggung jawab kas kecil bertanggung jawab untuk memantau ketersediaan dana kas kecil dan melakukan pengajuan pengisian kembali. Berikutnya, sistem pengisian kembali dana kas kecil. Terdapat dua sistem. Yang pertama merupakan sistem dana tetap atau impress system, yang kedua merupakan sistem dana tidak tetap atau fluctuating system. Sistem dana tetap atau impress system maksudnya adalah jumlah saldo akhir kas kecil menjadi tetap atau sama dengan jumlah nominal pembentukan awal. Pengisian kembali dana kas kecil sesuai dengan jumlah dana yang sudah dikeluarkan dan sudah diselesaikan dengan pembuktian dokumen-dokumen penting. Selanjutnya, sistem dana tidak tetap atau fluctuating system. Maksud dari sistem ini adalah jumlah saldo akhir kas kecil menjadi tidak tetap atau tidak sama dengan jumlah nominal pembentukan awal. Pengisian kembali dana kas kecil tidak harus sesuai dengan jumlah nominal yang sudah dikeluarkan dan diselesaikan. Pengisian kembali dana kas kecil ini nilainya berubah-ubah berdasarkan kebutuhan ke depannya. Pada sistem fluktuasi ini, lebih seperti menyiapkan forecast untuk kebutuhan ke depan setelah pengisian dana. Siapa saja sih yang terkait dengan pengisian kembali dana kas kecil? Terdapat 4 peran yang terkait dengan pengisian kembali dana kas kecil. Yang pertama, ada kasir kas kecil. Kasir kas kecil berperan sebagai penyimpan dana kas kecil. Yang kedua, ada atasan kasir kecil atau supervisor sebagai otorisasi dan pengelola. Yang ketiga, ada manajer sebagai approval dan penanggung jawab tertinggi. Yang keempat, ada bagian keuangan atau treasury sebagai pengeluaran dana bank untuk pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya, ada tahapan pengisian kembali dana kas kecil. Yang pertama, ada apabila jumlah saldo dana kas kecil berkurang, maka pemegang dana kas kecil mengisi formulir permohonan kembali dana kas kecil. Yang kedua, dalam mengisi formulir pengisian dana kas kecil, harus disertai dengan bukti-bukti pendukung seperti bukti kas keluar atau permohonan kas keluar. Yang ketiga, ada formulir permohonan pengisian kembali dana kas kecil yang telah diisi dikirimkan ke bagian hutang beserta bukti pendukung tersebut untuk segera diproses.
Kemudian, ini merupakan dua contoh dari formulir pengisian kembali dana kas kecil. Sekian presentasi dari saya mengenai pengisian kembali dana kas kecil. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.